Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang kita akan lihat di Mazmur 94 mulai ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan, dan yang kau ajarin dari Tauratmu. Suruh berbahagia ketika Tuhan didik, Tuhan ajarin kita untuk kita ngerti kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan caranya mengajarin kita firman, caranya Tuhan mengajarin kita kebenaran adalah lewat setiap peristiwa yang kita hadapin. Tapi banyak orang salah menilai, banyak orang salah menjingkapi, banyak salah persepsi, sehingga tidak bisa melihat caranya Tuhan bekerja. Dia pikir caranya Tuhan bekerja menurut caranya sendiri. Ternyata cara Tuhan itu berbeda dengan cara pandang kita, cara pikir kita, dengan strategi kita. Bagian kita ngikutin Tuhan setiap hari, jalan sama Tuhan setiap hari, berjalan bersama Tuhan, jalan tetap mengikutin semua ketetapan Tuhan. Dalam segala situasi dan keadaan, kita fokusnya sama Tuhan. Nah, Tuhan akan bawa kita lewat proses itu yang diizinkan Tuhan. Ketika kita dihajar, itu dididik, kita diajarin Taurat Tuhan, supaya langkah kita ini dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Supaya kita tidak terjatuh, bahkan kita tidak panik, stres ketika menghadapi hal yang tidak menyenangkan. Coba perhatikan ya, berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan, dan yang kau ajarin dari Tauratmu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Bapak Ibu, justru kita harus memiliki sikap yang berbeda ketika kita hadapin semua hal yang tidak enak dalam hidup kita. Itu diizinkan Tuhan sebagai proses supaya hati kita nempelnya sama Tuhan, supaya kita ini jauh lebih tenang. Perhatikan ya, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka sampai digali lubang untuk orang fasik. Kita tenang, kita bahagia respon kita jalan sama Tuhan. Jangan lagi dituduh oleh masa lalu, sebab banyak orang hari ini mengalami kegagalan karena dia pikir karena dulu melakukan kejahatan dan dosa, merasa tidak layak di hadapan Tuhan, sekarang ada penghukuman. Bapak Ibu, jalan terus sama Tuhan. Ketika engkau bertobat dan berubah, fokusmu sama Tuhan. Dan memang setan kerjanya menuduh, mendakwa setiap hari supaya engkau tidak punya keberanian datang kepada Tuhan karena kita merasa berdosa, melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Nah, setelah kita bertobat, fokus kita sama Tuhan, jalan sama Tuhan. Jangan pedulikan semua hal yang di masa lalu, fokus kita sama Tuhan. Justru mulai berjalan bersama Tuhan, mulai ngikut Tuhan, disitulah Tuhan akan ajarin kita banyak hal. Tuhan akan bawa kita lewat proses. Itu seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, diajar Tuhan artinya dididik, diproses, dibentuk, supaya kita ini lebih rileks dan tenang waktu menghadapi tekanan dan himpitan dan persoalan. Jangan dikuasain daging dan hawa nafsu. Banyak orang ketika mengalami masa-masa sulit, banyak orang ketika menghadapi perkataan buruk dari orang lain, banyak orang ketika menghadapi situasi buruk, hatinya tidak fokus sama Tuhan, tapi fokus pada realita dan keadaan yang ada dan apa yang terjadi. Tambah hari tambah sakit, tambah hari tambah stres, karena kepikiran terus. Fokus kita sama Tuhan. Alkitab katakan, berbahagialah orang yang kau hajar, disuruh berbahagia. Jangan stres, jangan panik, jangan bingung. Berapa banyak orang hari ini ketika mengalami proses pembentukan sama Tuhan, susah tersenyum, nangis, sedih, dan stres. Jalan sama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kok. Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan akan menuntun kita, akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Jangan putus asa hari ini. Jalan sama Tuhan. Ketika engkau bertobat, ketika engkau ngambil keputusan untuk berubah, fokusmu jalan sama Tuhan. Ke depan lihatnya, masa depan penuh pengharapan. Coba perhatikan di ayat 14-nya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya.
Kalau dihajar, dididik, diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, memang seakan-akan Tuhan belum menjawab doa kita. Tuhan seakan-akan meninggalkan kita, padahal Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan rasanya jauh. Kita dekat sekali dengan malapetaka. Kita dekat dengan kesialan. Rasanya kita dekat dengan masalah terus-terusan bertubi-tubi datang. Seperti orang dunia berkata sudah jatuh ketimpa tangga, jalan sebentar kecocok paku yang titanus. Akhirnya sakit meriang dan lain sebagainya. Berapa banyak orang rasanya seperti jatuh ketimpa tangga, rasanya berdarah-darah, belum mengalami kemenangan dan breakthrough. Dan Tuhan tidak pernah jawab doamu. Seakan-akan Tuhan meninggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sekali pun kita mengalami kondisi yang tidak enak, kondisi yang pahit rasanya, kondisi yang getir rasanya, kondisi yang menyakitkan, Tuhan tidak pernah membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Ini sebenarnya kalau kita pegang ini saja, kita ini berjalan akan mengalami kemenangan. Kalau kita pegang ini saja, kita akan melihat breakthrough dan terobosan. Kalau kita ngerti firman ini, kita ini berjalan dengan pengharapan. Tapi banyak orang nggak bisa berjalan dan melihat pengharapan. Kenapa? Yang dilihat isinya penderitaan di masa lalu. Orang itu kalau pernah dilukain terus-terusan, orang yang pernah mengalami menderita terus-terusan, orang disakitin terus-terusan, orang itu belum akhirnya nggak bisa melihat pengharapan ke depan loh. Mana ada hal yang baik, karena sepanjang hidupnya pahit, sepanjang hidupnya menderita terus. Dikasih madu pun dia nggak percaya kalau madu itu manis, dia pikir madu itu pahit. Berapa banyak orang karena hidupnya terlalu tersakitin, hidupnya terluka terus-terusan, sampai dia tidak sadar bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik di masa yang akan datang. Kalau hari ini doamu belum dijawab Tuhan, kalau hari ini kau mengalami banyak penderitaan, bukan berarti Tuhan itu jahat. Dia tetap baik dari dahulu kekal sampai selama-lamanya. Kalau hari ini doamu belum dijawab Tuhan, bukan berarti Tuhan meninggalkanmu. Tuhan sedang ajarin banyak hal dalam hidup kita lewat kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Saya diproses Tuhan. Kenapa saya sampai kuat? Kenapa sampai hari ini saya bisa melihat kebaikan Tuhan? Karena saya mengalami banyak proses dalam hidup saya. Sejak ikut Tuhan dibentuk terus. Saya pikir saya udah jadi orang yang baik. Saya pikir saya udah jadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan. Ternyata masih banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masih banyak hal yang harus diperbaiki. Nah, hal itulah yang Tuhan mau bentuk, yang Tuhan mau bereskan yang di dalam diri kita lewat namanya proses, lewat namanya didikan, lewat kadang karena dableknya kita perlu diajar sedikit supaya hati kita ini lurus sama Tuhan. Nah, kalau kita ngalami hal seperti itu, nikmatin. Kita harus berbahagia, karena berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, yang kau ajarin dari Tauratmu. Ini tidak enak loh. Ini firman tidak gampang, tidak mudah dipraktekkan. Kita akan teriak, kita rasanya akan jerit. Tapi di area mana? Di area keinginan dagingmu, hawa nafsumu, yang harus disangkalin, yang harus dimatikan. Karena banyak orang gagal di area sini loh. Ketika mengalami pembentukan, teriak histeris, tidak bisa tenang dan diam dalam hadirat Tuhan. Tidak bisa berbahagia bahkan ketika diperlakukan buruk orang lain. Diperlakukan buruk suamimu mungkin. Diperlakukan buruk oleh orang, dikata-katain dengan kata-kata yang menyakitkan. Orang tidak respect, tidak hormat. Tidak mudah orang untuk memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Makanya kita harus memiliki sikap hati yang tepat. Tetap fokus sama Tuhan. Fokusnya kita melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kita akan melihat betapa baiknya Tuhan. Sekalipun kondisi kita tidak baik. Saya sudah bilang berkali-kali, Tuhan itu baik dari dahulu kekal sampai selama-lamanya. Sekalipun keadaan kita hari ini tidak baik, Dia tetap baik kok. Dia tidak membuang kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Hari ini ada banyak orang rasanya sudah mau menyerah dengan hidupnya. Ada banyak orang rasanya sudah putus asa. Apa yang dikerjakannya kok gagal, apa yang dikerjakannya kok babak belur, apa yang dikerjakannya kok ruwet terus. Dengerin baik-baik Bapak Ibu hari ini.
apapun yang kamu kerjakan hari ini, belum mengalami breakthrough dan terobosan, doamu belum dijawab Tuhan, apa yang kamu kerjakan rasanya sia-sia, jalan terus, lakukan. Tuhan sedang ajarin sesuatu yang baik dalam hidupmu. Daud sebelum jadi raja, dia diproses bertahun-tahun. Dia dikejar-kejar, mau dibunuh, dihianatin, diperlakukan buruk, dan dia mengalami banyak hal. Yusuf melakukan yang alami yang sama. Musa juga mengalami banyak hal. Daniel, semua tokoh di Alkitab, mereka mengalami hal-hal yang diizinkan Tuhan dalam hidupnya. Dan itu tidak enak semuanya. Itu sedang mempersiapkan untuk sesuatu yang besar dalam hidup kita. Hanya kita ini nggak ngerti caranya Tuhan. Kita pikir kita ini merasa paling benar, kita merasa paling berkenan, kita merasa paling hebat, sehingga kita bisa lakukan apapun semau kita sendiri. Ternyata banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dan itu sengaja diizinkan Tuhan. Surga berkehendak supaya membentuk hati kita yang di dalam. Bapak Ibu, persiapan yang dilakukan Tuhan atas hidup kita itu akan mendidik kita, akan mengajarin kita memiliki karakter yang serupa segambar dengan Tuhan. Karena banyak orang sudah ikut Tuhan, tapi karakternya buruk, sikapnya jelek, kelakuannya busuk. Banyak orang tiba-tiba instan, mendadak, karbitan jadi hamba Tuhan. Ternyata belum siap, kelakuannya buruk, sikapnya jelek. Nah, orang yang ditempa, orang yang dididik, itu diproses, itu dibentuk. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada orang-orang di sekitar kita, dan orang-orang yang menyebalkan di sekitar hidup kita, yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Alkitab katakan, umat yang kubentuk akan memberitakan kemasyhuranku. Umat yang kubentuk loh. Umat yang dibentuk Tuhan akan memberitakan kemasyhuran Tuhan, memberitakan keagungan Tuhan, memberitakan kedahsyatan Tuhan. Saya kadang juga ngalami banyak hal yang saya kadang bertanya sama Tuhan, Tuhan kok kayak begini ya Tuhan? Kok belum terjadi apa-apa ya Tuhan? Kok Tuhan belum jawab ya Tuhan? Tuhan, kenapa aku ngalami kayak begini ya Tuhan? Ternyata saya jalan terus sama Tuhan, itu diizinkan membentuk hati saya. Berkali-kali saya dibentuk dengan hal-hal yang menyakitkan dalam hidup saya. Dan ternyata ketika saya lulus, saya menikmatin semua hal yang baik dalam hidup saya. Saya ini dibentuk Tuhan, Bapak Ibu. Diproses Tuhan setiap hari. Kadang rasanya tidak enak. Saya kadang hanya nggak mau cerita saja. Saya cerita kalau sudah mengalami kemenangannya saja. Ketika saya dibentuk, ketika saya diremukkan, saya ini belajar memberi hati saya sama Tuhan. Apakah enak? Tidak enak. Apakah tetap nyaman? Tidak nyaman. Proses itu tidak nyaman. Tapi itu membuat kita ini sedang dipersiapkan Tuhan. Pengharapan kita itu sama Tuhan, bukan sama manusia. Kalau kita ini banyak berharap sama manusia, kita sering dikecewakan. Berapa banyak orang berharap sama manusia? Dikecewakan. Berkali-kali saya berharap dengan manusia. Ternyata manusia bukan jawaban hidup saya. Tuhan yang menjadi jawaban. Kadang diizinkan dengan caranya yang ajaib. Dengan yang hal-hal yang saya tidak pernah pahami. Disitulah Tuhan tunjukkan bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan, dan Allah yang tidak pernah membuang hidup saya sampai hari ini. Berkali-kali saya mengalami masa-masa yang sulit, dan ternyata di momen-momen tersulit itulah Tuhan muncul dalam kedahsyatan. Saya semakin cinta Tuhan, saya semakin mengasihi Tuhan, saya semakin ngerti cara kerjanya Tuhan. Makanya jangan pernah paksa caramu untuk Tuhan melakukannya, ikutin caranya Tuhan. Coba sekarang kita akan lihat di ayat yang ke-15-nya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikutin semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu Tuhan, ya Tuhan, menyokong aku. Berapa banyak hari ini sudah putus asa, kakinya sudah goyang, sudah ingin menyerah. Bahkan di titik terakhir Tuhan muncul dalam kedahsyatannya. Sekarang kita
Lihat di ayat yang ke-9. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ketika Bapak Ibu tambah stres, tambah pusing, ternyata firman yang menghiburkan, firman yang memberi pengharapan. Bapak Ibu, jalan sama Tuhan, ngikutin rencananya, ngikutin ketetapannya. Masakan bersekutu dengan engkau tahta kebusukan, yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Perhatikan. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Bahwa diperlakukan buruk orang lain, hidupmu diperlakukan tidak adil, dihianatin, dilukai, atau mengalami banyak hal yang buruk dalam hidupmu, Tuhan yang menjadi pembelamu, Tuhan yang menetapkan langkahmu. Engkau akan melihat betapa Tuhan akan memberikan penghiburan dalam hidupmu ketika engkau sudah putus asa dan lagi bisa bertindak, melihat betapa baiknya Tuhan. Hatimu sedang tidak baik-baik saja, Tuhan akan muncul dalam kedahsyatannya. Dia akan menghiburkan hidupmu. Bagian kita hari ini ketika mengalami kesesakan yang berat, bagian kita hari ini ketika tidak pada pengharapan, doa belum dijawab, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jalanin hidupmu dengan bahagia, enjoy sekalipun tidak enjoy. Ada banyak orang konseling sama saya ketika mereka mengalami masa-masa sulit, benar-benar bertubi-tubi seakan-akan bencana itu datang dalam hidupnya. Kejadian-kejadian buruk bertubi-tubi datang dalam hidupnya. Rasanya tidak kuat, tidak mampu lagi. Kok kejadian hidupku seperti ini, begitu merana? Apakah Tuhan udah tidak peduli? Apakah Tuhan tidak menjawab doa? Dan saya bilang, Tuhan tetap baik dalam kondisi hidupmu tidak baik. Dia tetap baik. Dia tetap menyertai, Dia tetap menghiburkan, Dia tetap akan menjawab semua doamu. Hanya dibutuhkan waktunya Dia, bukan waktu. Bagian kita hari ini apa? Mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Merelakan hati kita untuk dididik, diproses, dibentuk. Oh, Tuhan tetap ada kok, Dia tidak membuang kita kok. Hanya ini diizinkan sebagai proses pembentukan yang di dalam kita, supaya pengharapan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tapi orang itu bisa melihat segala sesuatu kalau semua doanya dijawab, keadaan baik-baik saja. Justru dalam kondisi tidak baik, kita bisa melihat loh betapa Tuhan menyertai kita, betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya kasih setia Tuhan. Dalam kondisi yang susah, kita harus belajar bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Saya ini benar-benar memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan. Sepanjang hidup saya ikut Tuhan. Sampai hari ini, setelah saya bertobat sampai hari ini, Tuhan benar-benar memproteksi, melindungi, menjagai, mencukupin, menuntun hidup saya sampai hari ini. Karena kasih setianya loh. Apakah saya mengalami masa-masa sulit? Sering kali. Di titik-titik tertentu saya merasa rasanya berat, gak mampu lagi, gak tahu apa yang harus saya berbuat. Tapi disitulah saya belajar bahwa ternyata ikut Tuhan benar-benar diproses, dibentuk. Lewat kejadian-kejadian yang kita alami, respon kita harus tetap benar di hadapan Tuhan. Jangan memiliki respon yang salah. Dalam kondisi, dalam situasi yang tidak enak, justru respon kita harus benar di hadapan Tuhan. Sikap hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Semakin hari kita memiliki respon hati yang benar, hidup yang benar di hadapan Tuhan, kita akan semakin ngerti caranya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jalan sama Tuhan, terus setia, minta hikmat dan pengertian. Tuhan akan sediakan di tahun-tahun yang akan datang masa depan yang penuh pengharapan. Dari tahun ke tahun Tuhan pelihara kita kok. Tuhan tetap menyediakan yang terbaik di depan, di masa yang akan datang. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan selalu menghibur kita. Tuhan selalu menuntun hidup kita. Dia Allah yang mendidik dan mengajarin kita sesuatu yang baik, sekalipun kondisi kita tidak baik.
Tuhan didik kita lewat proses. Dan proses itu menyakitkan. Proses itu tidak enak. Proses itu rasanya berat. Rasanya kita nggak mampu. Rasanya kita nggak sanggup. Jalan terus sama Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Pak, saya nggak kuat. Jalan sama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan selalu menyertai hidupmu. Itu yang terjadi dalam hidupmu. Didikan, proses pembentukan. Jalan sama Tuhan, ikutin ketetapannya. Hidup takut akan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Dan hatimu diubahkan. Step by step. Semua tokoh di Alkitab itu ngelewatin proses. Bapak Ibu kalau belajar tentang pahlawan-pahlawan iman, mereka ngalami proses masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain kok. Hidup kita pun juga sama. Kalau hari ini ngalami nggak buruk, itu didikan Tuhan loh. Itu perjalanan yang harus kita lewati. Sejarah yang harus kita laluin bersama Tuhan. Kenangan indah bersama Tuhan. Karena Dia menyertai hidup kita. Karena Dia memproteksi, menjagai, melindungi, memberikan cerita yang indah di akhirnya dalam kehidupan kita. Bagaimana cerita yang indah, Pak? Wong nyatanya suamiku selingkuh. Bagaimana cerita yang indah, Pak? Ternyata suamiku mengkhianatin pasangan hidupku, menggugat cerai. Mereka merampok semua hak milikku, aku dihianatin, aku dilukai kok. Bagaimana jadi cerita yang indah? Jalan terus sama Tuhan. Di ujungnya Tuhan sedang menulis cerita yang indah dalam hidupmu. Nanti akan ada pembalikan keadaan di balik semuanya itu. Di sisi lain Tuhan kan sedang kerjakan sesuatu yang di dalam hatimu. Tapi ada banyak orang ketika dibentuk, diproses, responnya salah. Bukan ngikutin kehendaknya, bukan jalan dalam kekudusan dan kesucian, justru melakukan hal sebaiknya. Bapak Ibu, ketika engkau diproses tidak lulus, engkau akan ngulang proses itu terus. Engkau akan berputar-putar terus kalau engkau nggak ngalami kemenangan. Jalan setiap hari, jalan ngikutin kehendaknya. Hidup takut akan Tuhan. Hidup benar, komitmen sekalipun itu tidak enak. Sekalipun itu tidak gampang. Melangkah bersama Tuhan. Hari ini hidup mengalami kesusahan, kok rasanya pas-pasan. Kadang engkau sedang dibawa dalam padang gurun, berkatmu hanya just enough. Cukup buat makan, cukup buat bayar ini. Belum more than enough. Sedang diproses Tuhan. Itu perjalanan padang gurun. Berkat dalam proses pemurnian itu. Bapak Ibu, kalau kita sedang hari ini, hari-hari terakhir ini hanya just enough, belum more than enough. Itu sedang dibentuk Tuhan, dipersiapkan sesuatu yang baik. Masih di padang gurun. Nanti ketika engkau sudah masuk tanah perjanjian, berkatmu more than enough. Di sana engkau sudah siap melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Jalan terus hari ini sama Tuhan. Tidak gampang, tidak mudah. Tapi minta hikmat Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Tuhan menyertai hidupmu. Engkau akan melihat mujizat. Sebab mujizat masih ada sampai hari ini. Tangan Tuhan masih menyertai. Tangan Tuhan dan kemurahannya masih tersedia buat kita. Dia akan membawa kita berjalan dari kemuliaan yang jauh lebih besar. Kita akan menikmati keajaiban dan kedahsyatan dalam hidup kita. Jadi saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini membuat hatimu diubahkan semakin cinta Tuhan. Fokusmu hari ini pada pembentukan dan perubahan hatimu. Fokus pada hal yang baik yang Tuhan sediakan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu firman nempel dalam hidup kami. Dan mengubahkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Hidup kami diubahkan menjadi serupa segambar dengan Engkau. Hidup kami semakin menyerupai Kristus. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa, setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang mau sampaikan, diberkatin Tuhan. Bisnis pekerjaan usahanya diberkatin Tuhan. Anak cucunya diberkatin Tuhan. Pelayanan diberkatin Tuhan. Dan mau berdoa hari ini untuk orang-orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And God bless you. Ku percaya mujizat